Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rubadi, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 5 Sukoharjo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, batch 1 tahun 2024 dengan NIM 2332128841. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning pada materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja di kelas 10 TO3 SMK Negeri 5 Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum pelajaran, seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu, silakan perwakilan ketua kelas atau yang lainnya untuk memimpin doa. Siap. Doa mulai. Ya, terima kasih Mas Ketua sudah memimpin untuk berdoa. Gimana ini kabarnya pagi hari ini? Bagus? Oke, luar biasa. Ada yang sedang tidak bagus? Tidak ada, berarti kalian sehat semua ya. Untuk selanjutnya ini Pak Ahmad ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu nih. Biasanya ada yang nggak masuk ya, siapa tahu hari ini nihil. Nah, Mas Banyu Adi ada, Banyu Abdi hadir. Mas Muhammad Bintang Putra Tegar hadir. Mas Rido Febiansah Satria Bintang. Yang tidak masuk siapa ya? Oh iya, Noval Rido nggak masuk ya? Nah, kenapa ini? Sakit? Ya. Ya, mari kita doakan Mas Noval Rido semoga cepat sembuh ya, biar tidak sakit-sakitan terus ya. Karena ini sudah berapa kali ini tidak masuk ya. Oke. Selanjutnya ini Pak Ahmad pengen ngecek dulu kesiapan kalian di dalam pembelajaran kita ya, terkait kerapian, terus alat tulisnya silahkan dikeluarkan juga. Nah, sebelum pelajaran jadi nanti tidak pusing untuk menyiapkan alat tulisnya. Sama satu lagi, tolong HP-nya dikeluarkan ya. Nah, karena nanti di dalam pelajaran ini menggunakan bantuan HP seperti itu. Oke, saya kira sudah siap semua ya. Ya. Nah, sebelum pelajaran biar kalian itu belajarnya semangat dan juga penuh dengan motivasi. Nah, makanya ini kita yel-yel dulu, setuju ya? Oke, yel-yelnya nanti kalian menjawab. Pak Ahmad yang bertanya, siapa kita? Jawabnya Muslim sejati. Nah, siapa kita? Muslim sejati. Tuntunan kita Nabi Muhammad gitu ya. Nah, terus PAI belajar sepenuh hati. Paham ya? Oke, dijajal dulu. Nah, siapa kita? Muslim sejati. Nah, kurang semangat sing banter ya. Oke. Siapa kita? Muslim sejati. Tuntunan kita Nabi Muhammad. PAI ya, tepuk tangan buat kalian semua ya. Ternyata semangat walaupun baru bangun tidur riyip-riyip ya, jam setengah 6 sudah berangkat sekolah ya, sampai di sini sudah jam 7 ya. Rupanya kalian bisa mengikuti aktivitas dengan baik ya, dengan penuh semangat itu tadi. Nah, sebelum ke pembelajaran ini Pak Ahmad ingin
mereview dulu terkait pembelajaran yang sudah lalu. Nah, ada yang masih ingat di pelajaran kemarin kita membahas tentang materi apa? Saya Pak. Ya, materi apa Mas? Zina adalah berhubungan biologis bukan pada pasangan yang sah dalam ikatan pernikahan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Mas Hamid ya. Ya, masih ingat tadi pelajaran yang lalu tentang zina. Nah, pengertiannya sudah dijelaskan oleh Mas Hafid ya. Kemudian selanjutnya di dalam pelajaran ini sebelum ke materi, nah ini Pak Ahmad pengen tanya dulu kepada kalian kaitannya tentang materi yang akan kita pelajari nanti. Nah, pertanyaannya adalah apa arti kompetisi? Siapa yang bisa jawab? Ya, Mas Hafid, apa Mas? Kompetisi adalah persaingan, Pak. Iya, betul sekali. Kompetisi adalah persaingan. Nah, terus apa contoh kompetisi yang ada di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Nah, tolong mic-nya dipakai dulu biar jelas. Apa contoh kompetisi di sekolah? Mas siapa ya ini? Yoga. Oh ya, Mas Yoga. Apa Mas? Kompetisi adalah perlombaan, Pak. Kompetisi adalah perlombaan. Bener ya? Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat Mas Hafid dan Mas Yoga. Nah, ini sebagai apa ya? Merangsang kalian biar penasarannya tumbuh di dalam materi kita nanti. Nah, sekarang Pak Ahmad sampaikan kaitannya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, boleh dibacakan Mas yang paling depan. Nah, tolong dibacakan tujuan pembelajaran kita. Sing banter ya. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengertian serta makna yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 48, terus ayat 48, Quran Surat At-Taubah ayat 105. ayat 105 dan hadis yang berkaitan meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, terima kasih Mas Septian ya sudah membacakan tujuan pembelajaran. Tahu maksudnya ya? Tahu kan? Oke, jadi yang akan kita bahas nanti kaitannya tentang kompetisi dan juga etos kerja. Nah, kira-kira dibutuhkan tidak toh kompetisi itu serta etos kerja itu butuh tidak toh? Nah, nanti kalian akan tahu kalau sudah mendalami materi kita, gitu ya. Oke, sekarang sebelum materi tak sampaikan, ini Pak Ahmad pengen tahu sejauh mana kalian memahami kaitannya tentang yang tadi kompetisi dan etos kerja. Maka Pak Ahmad ingin memberikan pretest atau tes awal sebelum ke materi. Nah, sekarang disiapkan HP-nya ya. HP-nya disiapkan. Di sini ada barcode pretest assessment awal. Sebelum kalian belajar itu dites dulu. Kira-kira udah pada nyambung tidak gitu kan. Nah, bisa ya di barcode ya. Sudah ada yang bisa buka? Nah, diisi semuanya mengerjakan. Jadi bisa kita lanjut ya, karena sudah mengetahui dari pretest awal kalian ternyata belum menguasai materi karena belum belajar, maka ini saatnya kita belajar ke materi. Nah, materi kita ini nanti yang akan kita bahas tentang pengertian kompetisi dalam kebaikan, kemudian pengertian etos kerja, dan yang terakhir tentang manfaat dan penerapannya. Seperti itu ya. Oke, dilanjut. Sekarang ke pengertian kompetisi dalam kebaikan. Nah, minta tolong ini dibacakan Mas siapa iki ya sini? Mas Mandala, dibacakan ya kompetisi dalam kebaikan itu apa? Kompetisi dalam kebaikan atau fastabihul akhirat adalah persaingan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang positif dan menguntungkan bagi individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya, fastabihul khairat ya, bukan akhirat ya. Oke, enggak apa-apa, namanya juga baru belajar. Lanjut. Nah, sekarang kaitannya tentang atau dalil ya, dalil yang mendasari
Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, ada yang bisa membacakan artinya kelihatan tidak ini? Nah, Mas Ike, Mas Satria. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Ya, terima kasih Mas Satria. Jadi tahu ya maksudnya ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 itu Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, selanjutnya ada lagi. Ya, ini dalam surat Al-Maidah ayat 48 ya, tentang kompetisi dalam kebaikan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi. Artinya ini tentang, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Sebagai dasar kita bahwasanya kita itu disuruh, disuruh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tahu ya cara penerapannya ya? Itu kalau disingkat ada 6M ya. Ada 6M. Mengawali dengan basmalah, melakukan penuh semangat, menjaga konsistensi dan seterusnya. Nah, sebagai umat Islam kita itu dalam setiap melakukan kegiatan ya, apapun itu yang kaitannya perbuatan yang positif dan tidak dilarang oleh Allah, kita dianjurkan untuk selalu membaca basmalah. Terus diakhiri dengan apa? Hamdalah. Pernah dengar lagunya Opik ya? Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin Allahumma amin. Nah, seperti itu ya. Besok dipraktek nih ya. Setiap mau melakukan sesuatu diawali dengan bismillah. Kemudian pengertian etos kerja. Tadi kompetisi, sekarang etos kerja. Nah, minta tolong ini Mas, ini Mas Irfan Hakim. Wah, Irfan Hakim. Mas Irfan, dibacakan Mas Irfan, etos kerja itu apa? Pengertian etos kerja. Etos kerja adalah keyakinan, sikap, tekad, dan dedikasi seseorang dalam bekerja. Etos kerja dapat menjadi panduan perilaku bagi seseorang, kelompok, atau lembaga. Iya, terima kasih Mas Irfan ya. Tahu ya? Kedengeran toh tadi Mas Irfan ngomong apa? Nah, kedengeran suaranya banter ya wong ya. Nah, etos kerja itu tentang apa? Keyakinan, sikap, dedikasi seseorang dalam bekerja. Intinya ini adalah nilai-nilai atau norma-norma di dalam bekerja. Lah, kerja itu apakah yang kaitannya mencari duit? Tidak. Nah, tapi pekerjaan itu kan banyak ya, tidak hanya yang mencari duit saja. Kalian belajar kelompok itu juga kerja. Terus apa lagi ya? Berdiskusi dengan kelompoknya juga kerja. Gotong royong juga kerja. Kerja bakti juga kerja. Gitu ya. Oke, lanjut sekarang untuk meningkatkan literasi kalian di dalam materi kita ini. Ini ada video ya dari YouTube, silahkan disimak terlebih dahulu. Nanti kalian tugasnya memberikan komentar ya. Nah, silahkan nanti dikomentari. Video tentang perlombaan ini, silahkan disimak dulu ya.
Ya, demikian tadi ya penayangan video yang ini kaitannya literasi tentang materi kita. Nah, silakan, saya pengen tahu nih di antara kalian bagaimana komentar kalian setelah melihat tayangan tersebut, apa yang bisa kalian ambil? Siapa yang bisa jawab? Ya, Mas Hafid ya. Dalam video tersebut memberikan pelajaran bahwa dalam membuat perlombaan tidak boleh memungut biaya yang bertujuan untuk hadiah, kecuali ada muhalil, yaitu salah satu atau lebih peserta ikut tanpa membayar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Hafid ya atas komentarnya. Nah, jadi di dalam video tersebut tidak membahas kaitannya tentang fair play, tentang bersaing yang bagus, tidak, tapi kaitannya tentang kepanitiaan lomba, karena biasanya kan ada syaratnya. Jadi hadiahnya itu tidak boleh diambil dari pesertanya, kecuali ada yang menanggung biaya pendaftarannya, kayak begitu. Paham ya maksudnya ya? Oke lah, sekarang di dalam pembelajaran kita ini, karena pembelajaran kita ini berbasis proyek, nah, jadi ada namanya pembelajaran itu project based learning. Nah, pembelajaran berbasis proyek. Jadi kalian nanti dituntut untuk membuahkan sebuah produk atau proyek gitu ya. Nah, nanti tak jelaskan sambil berjalan. Bentar. Nah, sebelumnya Pak Ahmad sudah membagi kelompok. Nah, ini nama-nama kelompoknya, nanti silahkan kalian bergabung sesuai dengan kelompoknya. Ya, sudah ketemu dengan anggotanya masing-masing? Kalau belum ketemu bisa menghubungi pihak keluarganya. Dicari ini kok nggak ada kemana, jangan-jangan tersesat di dalam kelompok yang lain gitu kan. Oke, kalau sudah menuju ke kelompoknya, ini sekarang Pak Ahmad mau membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di mana tadi lah ini? Nah, ini setiap kelompok nanti mengerjakan ini ya LKPD-nya. Nah, ini minta tolong. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Street, ini kelompok 4 ya. Nah. Sekarang silakan kalian diskusikan dulu itu LKPD-nya, dipahami dulu dengan anggota kelompoknya masing-masing, dibaca kaitannya tentang apa toh itu, disuruh membuat proyek apa toh itu, seperti itu ya. Silakan kalian berunding dulu dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ini kita sepakati bersama dulu bahwasanya proyek ini nanti akan kita selesaikan dalam waktu 2 jam pelajaran. Jadi nanti setelah 2 jam harus selesai proyeknya sampai dipresentasikan, seperti itu ya. Nah, terus tolong diperhatikan jangan sampai tidak ada yang selesai, karena sesuai kesepakatan kita 2 jam selesai, berarti harus selesai nggak selesai diselesaikan gitu ya. Oke. Karena sudah menyesuaikan kesepakatan, sekarang silakan kalian menyusun jadwal dulu. Nah, ini di jam pertama ini kalian mau ngapain ini? Menentukan topiknya dulu atau bagaimana, atau langsung diedit di dalam Canva juga boleh, seperti itu. Kesimpulan itu kamu
menyimpulkan dari keseluruhan yang sudah kamu tulis itu. Nah, bisa ya? Oke, dilanjut lagi. Ini ada yang mau ditanyakan? Nomor berapa yang enggak jelas? Nomor 3 lah, itu kamu disuruh mencari dan menuliskan ayat atau hadis yang berkaitan tentang topik yang sudah kamu temukan. Paham ya? Gampang, kuwi tekok Google nggak apa-apa, tanya, buka HP nih. Ya, kelompok sini sudah jelas? Oh, sudah, kene pinter kok, langsung wis paham. Sini mungkin iki, wah iki malah. Wah, lha iki nulis siapa ini? Nomor berapa yang bingung, Mas? Nomor 3, kamu mencari dalil itu. Ketik di Google dalil tentang apa, nanti muncul ya. Nah, wis ngono ae penak toh. Nek bingung tekok chat GPT. Nah. Baik, kalian sudah ya sambil mengerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Hasil proyek yang kami buat. Kami mengambil topi Fastabihul khairul di waktu luang maupun sempit. 2 hal penting yang kami dapatkan. 1. Melakukan kebaikan sebanyak dan sebisa mungkin. 2. Bersegera beramal soleh dan ikhlas. 3. Bersaing secara sehat dalam melakukan hal-hal yang positif. 4. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pahala pada setiap perubahan baik yang dilakukan. 3. Dalil yang berkaitan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersemangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Huras Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ayo jangan ketawa ya, tolong jangan ketawa. Hadis riwayat Muslim. Udah next aja. Kesimpulan apa hasil gambar ya? Ini tampilkan dulu ya, karena ini hasil gambar. Tampilkan dulu. 4. Hasil gambar poster kami. Jika kita melihat sebagian orang begitu menggebu mengejar cita-cita dunia, maka seharusnya seorang muslim jauh lebih bersemangat dalam mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Nabi Muhammad SAW bersabda, semangatlah dalam menggapai hal yang bermanfaat untukmu. Hadis riwayat Muslim nomor 2664. Kesimpulan, dalam konsep Fastabiqul khairat kita harus penuh bersemangat dalam kondisi apapun. Semoga Allah karuniakan taufik kepada hati kita dan tidak menunda-nunda amalan kebaikan dan tepat bersemangat dalam Fastabiqul khairat. Sekian presentasi dari kami. Sekarang sesi tanya jawab. Saya bertanya, Mas, bagaimana cara Anda dalam menyikapi mood kita yang sedang malas untuk menebar kebaikan? Selalu memotivasi diri dengan harapan akan mendapat imbalan dari Allah yang luar biasa. 2. Mencari pembimbing, guru atau teman atau saudara yang memiliki semangat tinggi dalam menebar kebaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat semuanya ya. Silakan kembali duduk lagi.
Ya, demikian tadi presentasi dari kalian semua. Ternyata secara keseluruhan kalian sudah bagus, sudah dapat presentasi dan juga diskusi dengan aktif ya, interaktif di dalam kelas ini. Akan tetapi masih ada kekurangan ya kaitannya tentang menyebutkan konsep-konsep dan lain sebagainya, dan itu hal yang wajar dan bisa dimaklumi. Semoga nanti ke depan kalian lebih bersemangat lagi dan lebih bagus lagi di dalam menyusun sebuah proyek seperti itu ya. Dan ini tadi hasil karyanya dari kelompok 3, luar biasa sekali ya. Posternya sudah bisa dibilang pro. Nah, gitu ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Nah, ini mungkin yang terbaik. Baik, karena sudah menyelesaikan proyek, sekarang waktunya mengumpulkan LKPD ya. LKPD yang sudah dikerjakan tadi silakan dikumpulkan untuk Pak Ahmad berikan penilaian. Ya. Oke, kelompok 4 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 dan ini kelompok 3. Oke, sudah semua ya? Ya, sudah semua lah. Sekarang Pak Ahmad akan menambahi sedikit kaitannya pembelajaran kita pada hari ini. Akan saya berikan penguatan kaitannya kompetisi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Nah, di dalam persaingan ya, kalau di dunia ini kan bermacam ragam banyaknya persaingan itu, entah di dalam lingkup manapun, entah di sekolah, di masyarakat, di pasar, di luar sana. Nah, banyak sekali persaingan, perlombaan ataupun bersaing. Nah, ini Pak Ahmad menekankan kepada kalian supaya kalau bersaing nanti sifatnya yang sehat, jangan sampai mengambil jalan pintas. Nah, karena tidak bisa menyaingi, ya biasanya seperti itu, nggak bisa menyaingi musuh atau lawannya sehingga berbuat kecurangan atau tidak sehat. Misalnya nih persaingan dagang, kalau nanti kalian sudah di dunia kerja, karena nggak bisa lebih ramai dari sesama antar pedagangnya, akhirnya membuat hal yang di luar ajaran Islam. Misalnya apa? Pergi ke dukun, cari penglaris. Nah, ada lagi apa? Mencelakakan saingan dagangnya. Nah, terus kasus yang ada di sekolah misalnya nih, dalam bersaing juga yang sehat. Nah, terus karena lihat temennya nilai bagus terus, ranking 1 terus, nah, akhirnya tumbuh iri hati. Wah, padahal cek pinter aku kok bijine apik kae gitu kan. Nah, besok dikerjain terus. Nah, bukunya diambil atau alatnya dirusakin. Nah, itu yang tidak sehat. Kalau bersaing ya yang sehat. Lah, poinnya kaitannya kompetisi dalam kebaikan itu tidak hanya sebatas persaingan dan lomba yang kaitannya berhubungan dengan diri kita saja, tidak. Akan tetapi seperti yang sudah dikemukakan oleh beberapa kelompok tadi, kaitannya fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, jadi kita itu berlomba-lomba golek apik, nah, gitu kan, mencari kebaikan terus. Kita semakin banyak berbuat baik, semakin berpeluang kita untuk menang. Nah, gitu ya. Hadiahnya apa toh nek menang? Hadiahnya apa? Ya akhirat ya, endingnya kan di akhirat kita nanti. Nah, ada yang pengen dapat hadiah gede di dunia tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang rugi ya. Misalnya nih, Pak aku gelem sholat, nek misalnya sekali sholat itu dibayar 50.000. Nah, gitu loh. Akhirnya sedino sholat ping swidak, wah ben itu dit akeh. Nah, tidak begitu ya aturan dalam Islam. Itu ada aturannya, ada tata caranya, tidak hanya sebatas ada untung dan rugi di dunia saja, tapi di endingnya nanti di pusat. Nah, gitu kan. Nah, neng akhirat. Seperti itu. Ya, mungkin itu kaitannya penguatan dari Pak Ahmad, dan selanjutnya kita menuju ke kesimpulan. Etos kerja adalah keyakinan, sikap, tekad, dan dedikasi seseorang dalam bekerja. Etos kerja dapat menjadi panduan perilaku bagi seseorang, kelompok, atau lembaga. Ya, itu etos kerja. Terus yang kompetisi dalam kebaikan. Nah,
Kompetisi dalam kebaikan atau fastabihul khairat adalah persaingan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang positif dan menguntungkan bagi individu atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Oke, lanjut ya. Ini tadi kesimpulan sudah disampaikan oleh teman kita. Sekarang asesmen lagi. Tadi kan ada asesmen awal sebelum materi, sekarang asesmen sesudah belajar. Nah, sekarang Pak Ahmad pengen tahu nih, kalian sudah paham belum tentang materi yang sudah dipelajari tadi? Silakan ini di barcode ya, seperti tadi, terus dikerjakan waktunya ya 15 menit. Ya, dari sekarang ya, karena soalnya cuma 10 nih. Nah, saya yakin kalian dapat ekspres di dalam mengerjakan. Kampung, nah, ada yang belum selesai banyak ini. Ya, ini sudah oke. Nah, alhamdulillah sudah bisa submit semua. Ternyata ini sudah selesai semua. Saya lihat nilainya dulu, ini terbanyak Mas Galih. Wah, ini nilai tertinggi diperoleh Mas Galih. Ini luar biasa, kalian sudah menyelesaikan asesmen akhir yang menentukan bagaimana kalian dapat memahami materi atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke refleksi lah. Nanti silahkan dijawab ya. Ada 2 pertanyaan kaitannya refleksi pembelajaran kita. Apa yang telah kamu pahami setelah melakukan pembelajaran pada materi ini? Pada pembelajaran ini, saya jadi paham mengenai cara bersaing yang sehat, serta sikap etos kerja yang baik dalam meraih kesuksesan. Iya, tepuk tangan buat Mas Raji ya, luar biasa. Mas Raji jadi paham bagaimana cara bersaing yang sehat gitu ya. Sekarang nomor 2, manfaat apa yang kamu rasakan setelah mempelajari materi ini? Ayo. Yang saya rasakan setelah mempelajari materi ini dapat membuka hati dan pikiran saya dalam berperilaku sehari-hari untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, Pak. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat Mas Ivan ya. Tugas buat kalian di rumah biar kalian itu selalu aktif di dalam belajar. Nah, tugasnya kalian adalah ini membuat ringkasan materi untuk materi yang akan kita pelajari besok, yaitu tentang akhlakul karimah gitu ya. Oke, terus besok sebelum pelajaran dimulai dikumpulkan di depan sambil Pak Ahmad koreksi sambil kita membahas materi tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak jelas ya? Oke. Nah, sebelum saya akhiri, Pak Ahmad berpesan kepada kalian tetap semangat di dalam belajar, jangan kendor, terlebih semangat di dalam fastabikul khairat. Apa itu fastabikul khairat? Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, berarti sudah paham semua ya ini. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Pak Ahmad. Semoga yang sedikit waktu ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat manfaat yang baik buat diri kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kalian semua.